Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dipimpin dari ketua kelasnya deh. Doa mulai. Berdoa selesai. Masuk semua hari ini. Saya absen aja ya. Abdul Aziz, Hadir. Rais, Hadir. Lukman, Muafi. Masuk semua ya. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran, kemarin kan kita udah belajar tentang pendapatan pembangunan ekonomi kan ya. Ada yang masih ingat pembangunan ekonomi itu apa? Ya, Bu. Iya. Satu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk satu negara. Iya, bagus sekali. Absen berapa? Oh enggak, namanya aja. Itu. Siapa? Iya. Kasih nilai ya. Tujuan pembelajaran di hari ini itu kita akan membahas pengertian, fungsi, mekanisme, dan mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Saya harap kalian semua itu bisa menyimak pelajaran ini ya dengan baik. Karena nanti kalau kalian mengerti, kalian itu nanti bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga pelajaran ini ada kaitannya juga dengan perpajakan. Kita mulai. Yang pertama itu ada pengertian APBN. Pengertian APBN itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2014 dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara itu yang disingkat dengan APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN itu sendiri rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ada pengertian APBD. APBD itu anggaran pendapatan dan belanja negara. APBD itu sendiri adalah wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Jadi APBD itu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD itu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya ada fungsi APBN ya. Yang pertama itu ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi itu artinya anggaran negara yang harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Kedua ada fungsi distribusi. Artinya itu bahwa kebijakan anggaran negara harus diperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi itu memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental dan perekonomian. Kedua, selanjutnya ada fungsi APBD. Fungsi APBD yang pertama itu ada fungsi otoritas. Fungsi otoritas ini mengandung arti bahwa anggaran negara yang menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Nah, dengan demikian pembelanjaan dan pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kedua ada fungsi perencanaan ini mengandung arti bahwa anggaran negara yang menjadi pedoman bagi negara untuk direncanakan sebelumnya. Maka negara dapat merubah rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Yang terakhir ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini adalah anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan dan yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian akan mudah untuk bagi rakyat itu untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu ini benar atau tidak. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD. APBN dulu ya. Jadi yang pertama itu APBN disusun menggunakan dasar rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN yang dibuat Presiden dibantu oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama itu pemerintah itu merancang APBN anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibuat oleh Presiden dan juga dibantu oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya RUU APBN itu dibuat dan diajukan kepada DPR. Nah, RUU APBN yang telah selesai dibuat kemudian diajukan kepada DPR. Apabila ditolak, APBN-nya itu menggunakan APBN tahun lalu. Apabila diterima, berubah menjadi APBN atau UU.
Yang kedua, ada mekanisme penyusunan APBD. Yang pertama itu pemerintah daerah menyusun rancangan pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Pemerintah daerah menyusun yang pertama itu pemerintah daerah menyusun RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian pemerintah daerah mengajukan RAPBD itu kepada DPRD. Selanjutnya, pemerintah daerah menyusun RAPBD untuk diajukan kepada DPRD untuk dibahas. Dalam pembahasan RAPBD ini, pemerintah diwakili oleh tim anggaran eksekutif yang beranggotakan sekretaris daerah, Pemda, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Sementara DPRD diwakili oleh panitia anggaran yang beranggotakan fraksi-fraksi di DPRD. Selanjutnya, apabila diterima, APBD berubah menjadi APBD peraturan daerah atau Perda. Paham sampai di sini? Gak ada pertanyaan ya? Gak ada. Kalau gitu, kalau kalian udah paham, saya kasih tugas ya. Jangan nyontek. Jawabannya gak boleh sama. Banyak, Bu. Gak apa-apa. PR lagi, Bu. Iya kan belajar namanya, biar pinter. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran saya? Ya. Dalam pembelajaran APBN dan APBD yang tercakup banyak hal seperti fungsi tugas sumber pendapatan negara serta pengaruh PBN dan APBD terhadap perekonomian. Oke, bagus sekali ya. Oh ya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan besok pagi ya. Sekalian Ibu besok kasih kalian kisi-kisi buat UAS. Kapan, Mas, Bu? UASnya minggu depan. Jadi kalian belajar. Besok saya kasih kisi-kisi ya. Kalau udah gak ada pertanyaan lagi? Gak ada? Ya, gak ada. Kalau gitu saya tutup aja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila materinya ada yang belum disampaikan, nanti kalian cari sendiri di buku atau di Google gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.